Oh, kalau udah berkuasa tuh laki kayak gitu ya. Iya. Oh, perempuan tuh kalau di rumah tangga hidupnya cuma suami dan anak, akhirnya tuh jadi sempit ya pikirannya gitu. Jadi oke. isu-isu yang kayak gitu yang sebenarnya tuh tiap hari tuh Tiap jadi hari, makanan gitu. Halo Sobat Grilio, balik lagi bareng gue Nadia. Hari ini udah kedatangan cast dari Gelas Kaca nih. Ada Kak Orakasi, ada Jeff Smith, dan ada Kak Raihanu. Halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, kali ini kita mau ngobrolin tentang series Gelas Kaca nih. Dari judulnya nih kan Gelas Kaca ya Kak, kedengarannya tuh indah gitu, gelas kaca gitu. Tapi kan rapuh ya. Boleh diceritain dikit gak sih Kak, cerita garis besar cerita dari Gelas Kaca ini seperti apa sih? Gelas kaca itu merepresentasikan Lola, anaknya Raka dan Laras yang indah tapi memang rapuh karena konflik kedua orang tuanya gitu. Tapi juga bisa merepresentasikan Laras yang mana tuh dengan semua dilematis hidupnya dia ya rapuh juga. Berarti ini lebih dari judulnya mempresentasikan si anaknya ya? Oke. Terus Gelas Kaca kan ngasih penjelasan dan latar belakang tuh yang cukup kuat ya Kak tentang perceraian gitu di karakter utamanya. Itu gimana sih Kak? Itu karena ditalak sama Raka. Talaknya juga talak 3 gitu. Jadi ya alasan kenapa bercerainya itu sudah diceritakan di episode 1 dan 2 ya. 1 dan 2 gitu. Oke. Terus aku mau nanya nih ke semuanya bagi kalian nih isu-isu menarik rumah tangga di Gelas Kaca ini apa sih yang paling menarik dari masing-masing pandangan kalian sebagai cast? Gongnya kayaknya ketika ada isu kekeluargaan terus dicampur lagi isu politik dari sang suami kan Mas Raka kan. Ketika masalahnya kecampur kayaknya itu benar-benar pecah banget deh. Menurut Situ Kak ya. Jeff Ya. di situ ya. Oke. Kalau dari Kak Orakasi? Isunya ya kalau dalam satu hubungan rumah tangga itu jangan terlalu banyak orang luar masuk ya, karena banyak masukan-masukan entah negatif atau positif pada akhirnya akan mempengaruhi mental si kedua pasangan itu gitu loh. Jadi tidak bisa berpikir dengan jernih. Nah, makanya kan di episode 1 kan Raka menalak Laras padahal cuman emosi dan nggak tahu nih kenapa gitu loh. Kan jadi korban jadi istrinya kan perempuan. Kalau dari saya tuh isu ininya ya sebenarnya sesimpel dihadapkan sama suatu realita yang nyata dan digambarkan dan diceritakan dengan baik di series ini. Ini kan ceritanya ada politiknya juga ya, terus ada tentang keluarga juga gitu. Ini seberapa relate dan dekat sih sama kehidupan orang-orang pada umumnya gitu Kak? Menurut saya sih sangat relatable ya. Sangat relatable mulai dari dialognya, mulai dari eksekusi emosinya gitu. Memang ya Laras begitu, ya Wira begitu, ya Gita begitu, ya Raka begitu gitu. Karena memang sisi manusianya yang ditampilkan bahwa kalau udah berkuasa tuh laki kayak gitu ya. Oh, perempuan tuh kalau di rumah tangga hidupnya cuma suami dan anak, akhirnya tuh jadi sempit ya pikirannya gitu. Jadi isu-isu yang kayak gitu yang sebenarnya tuh tiap hari tuh jadi makanan gitu dilihat, tapi gak mau dihadapin. Nah, disinilah di Gelas Kaca tuh semuanya tuh secara gamblang diperlihatkan dan dihadapi gitu. Karakter kalian masing-masing nih kayak gimana sih? Karena aku juga udah nonton nih, bener-bener semua cast-nya tuh meraninnya keren banget sih menurut aku. Karena bener-bener ada yang bikin gregetan gitu kan. Aku boleh ceritain, di-spill dikit gak sih karakternya tuh kayak apa sih masing-masing? Iya, aku berperan sebagai Gita. Gita ini alpha female. Ya memang beda banget sama Laras yang main perasaan banget nih gitu. Kalau Gita ini termasuk orang yang perempuan yang logis banget gitu dalam perjalanannya itu. Dia juga ambisius demi mencapai karir gitu kan, pengen punya value sebagai wanita supaya nggak direndahkan sama laki-laki, dan dengan konfliknya, dengan caranya dia harus mendapatkan apa yang kita mau, dan
dengan cara apapun lah gitu. Wira gimana ya? Karir kan Menyebalkan ya Wira. Baik kok Wira. Oh, baik. Baik luarnya doang, dalamnya punya niat jahat. Wira itu sosok yang oportunis, dimana dia punya kesempatan pasti dia sikat dan dia bakal ngelakuin apa aja supaya yang dia pengen itu tercapai. Bahkan jalan haram pun bisa dia sikat tetap gitu. Halal haram mau apapun lah, yang penting gue mencapai tujuan gue aja. Ambisius ya berarti si Dan Wira otaknya juga duit aja. Asal menguntungkan buat dia pasti dia sikat. Kalau dari Kak Rahinum sendiri sebagai Laras? Iya, Laras itu seorang ibu rumah tangga yang sudah menikah 12 tahun sama Raka, suaminya, dan punya anak namanya Lola. Ketika sudah pernikahan di atas 10 tahun ini, 12 tahun ini mengalami hampa gitu di dalam rumah tangganya, akhirnya membuat dia, karena dunianya dia cuman suami dan anaknya, menjadi insecure. Tapi juga di tengah-tengah krisis identitasnya dia dapat masalah dari luar di saat yang bersamaan. Di sini diperlihatkan bagaimana Laras itu mencari keadilan atas sesuatu tindakan fitnah yang tidak dia lakukan, tapi dia juga ya life must go on gitu. Dia kasih lihat di sini, di series ini, bagaimana cara Laras cope up with the situation sampai dia akhirnya ditutup dengan cantik gitu. Ada riset khusus gak sih Kak sebelum kalian berperan di series ini? Kok lihatnya ke aku semua. Kalau dari saya pribadi, saya nggak ada riset khusus. Cuman memang setiap karakter itu kan ada pendekatannya ya. Tapi pendekatannya maunya seperti apa, itulah yang pentingnya didiskusikan pada saat proses reading bersama Bang John Deranto as a director di situ. Jadi karakternya Laras seperti yang tadi udah saya jelasin, Bang John tuh mau pendekatannya gimana nantinya gitu, eksekusinya mau kayak gimana di bagian-bagian emosional seperti ini. Mungkin nggak dia meledaknya sampai segininya, yang kayak gitu-gitunya aja sih, lebih kepada kayak gitu. Tapi kalau riset terhadap orang yang kayak gitu nggak ada, gitu. Karena memang karakternya tuh ya dijumpai kita sehari-hari gitu. Ada nggak sih Kak pas syuting tuh tantangannya, pas lagi saat syuting kayak aduh ini susah banget deh gitu? Yang paling berasa sih, jadi kan kurang lebih aku udah sekitar 2 tahunan lah nggak syuting film atau series karena cedera dan syutingnya yang lain gitu. Ini film pertama aku lagi setelah 2 tahun, series pertama aku lagi setelah 2 tahun. Ketika baca dari episode 1 sampai 10, ada yang aku note salah satu scene yang menurut aku kayaknya pecahnya di sini nih gitu, gongnya di sini, dan salah satu dari adegan itu kayaknya aku key main karakternya, maksudnya di situ di adegan itu aku yang bikin pecah gitu. Kalau aku yang bikin berantem lah semuanya gitu. Aku yang bikin fitnah, aku yang bikin semuanya berantakan hubungannya Mbak Laras sama masyarakat. Ketika syuting berjalan day pertama, aku ada di callingan, ada satu scene, dan scene-nya nggak yang berat gitu, maksudnya nggak yang panjang, nggak yang ribet, nggak yang apa-apa. Syuting berjalan, tiba-tiba dapat kabar nggak bisa hari ini adegannya, dipending besok. Oh ya udah, berarti day pertama semua syuting aku nggak syuting gitu, cuman main aja lah gitu. Hari kedua pas dapat callingan, berarti kan scene pertama aku kan, day pertama aku untuk syuting bareng-bareng gitu. Dapat scene-nya yang paling berat. Iya, gue ingat banget. Oh berarti langsung yang paling berat pas pertama? Yang gue notes dari episode 1 sampai 10, ini nih. Gue belum pemanasan, gue belum sempet take gitu ya, sama kan belum tahu gitu di lapangan kayak gimana, sama partner main kayak gimana. Jadi salahnya sih gue bikin pressure ke diri gue sendiri juga gitu. Aduh gimana ini, udah golden scene, gue udah lama nggak syuting kayak gini, terus beradegannya sama pemain-pemain senior semua. Aduh gue salah dikit gue dipecut nih kayak gini. Ya udah, adegan berjalan, terus memang sih ngerasa kurang maksimal banget gitu, nggak maksimal. Terus nanya sana sini, aman nggak sih, apa ulang gitu, terus nanya ke Bang John juga, terus Bang John bilang oke kok aman. Bang serius bang, kalau emang kurang gue beneran mau kok take lagi, maaf ya. Enggak, beneran oke. Lu percaya nggak sama gue? Ya percaya bang, harus percaya gue. Ya udah, iya oke, gue bilang oke. Ya udahlah.
Apa Terus- sih Kak, berarti udah 2 tahun nggak 2 tahun. syuting. Kenapa nih mau gabung di series Gelas Kaca? Nah, aku balikin deh. Alasannya kenapa enggak ada gak? Oh, iya juga sih. Iya. Apalagi Why not? pemain-pemainnya oke-oke semua Semuanya ya. lah. Dari Deg-degan tim, nggak sih kru. Kak? Ya, gimana ya? Deg-degan pasti, cuman ya harus menenangkan diri gitu lah ya. Oke. Kalau dari Kak Aura kasih? Sama nih sama Jeff, aku terakhir 2018. Ya udah lama juga ya kalau gak Lebih main. lama Udah lama lagi. Terus juga sempet ya agak maju mundur karena agak nggak pede aja gitu loh. Ini udah lama nih comeback. Oh berarti Aura kasih pernah ngerasa nggak pede? Ya aduh, manusiawi. Wajar kayaknya. Terus kayak aduh gimana, terus kayak sih wah keren-keren banget gitu kan. Hanun dengan filmnya banyak banget kan, Rio, Iya. kebayang gak sih? Waduh gitu, terus juga ceritanya juga keren kan. Ya itu aja tantangannya, juga sama aku juga banyak nanya ke Bang John, Bang ini gimana ya gue, gimana ya gue, gimana terus aja. Itulah bentuk insecure, tapi bisa karena dipanasin juga gitu, terus banyak diskusi juga tentang perannya gitu. Kan terus ada ngerasa takut kan, Iya, bener. takut tidak maksimal. Iya. Terus rasanya gimana Kak? Udah lama nggak syuting, terus akhirnya syuting lagi nih di series 11 Kaca. Tertarik buat syuting lagi nggak? Insya Allah, yang penting kalau aku pasti dicerita dulu ya, cerita dulu lah. Oke. Terus pas kan ada Kak Raihanun, ada cast-cast yang lain gitu ya. Cara kalian bondingnya gimana sih Kak? Apakah gampang-gampang aja karena udah pernah kenal atau gimana? Enggak, saya pertama kali kenal sama Jeff sama Oh iya berarti pertama Teteh kali. Aura juga semuanya. baru. Terus gimana Kak rasanya? Maksudnya pertama kali Sama semua main cast series? bahkan baru pertama kali main bareng. Baru gitu. pertama kali. Tapi bondingnya cepet ya Kak? Cepet karena ya hebat banget pemain-pemain yang lain gitu, castnya semuanya tuh sangat terbuka untuk berkolaborasi, jadi kitanya untuk mengisi satu sama lain juga jadi mudah, mempermudah gitu. Oke. Terus gimana sih, kan ini ada isu perceraian juga ya Kak? Seperti apa sih kayak film Gelas Kaca ini ngegambarin dampak perceraian gitu, apalagi terhadap lingkungan terdekatnya Laras dan Raka ini? Ya pastinya ada anak ya, Lola gitu. Si Lola kan yang paling kena dampaknya di sini gitu. Tapi kenapa bisa bercerainya itulah yang menjadi momen yang apa ya, yang menarik dari series Gelas Kaca ini gitu. Alasannya siapa dampaknya paling besar ya pastinya Lola gitu kan, yang jadinya atas fitnah terhadap ibunya, atas bapaknya jadi Raka seperti itu gitu. Semuanya tuh yang dampaknya yang kena bukan hanya Raka dan Laras, tapi yang paling gede adalah tuh Lola gitu. Lebih ke anaknya ya? Iya, si Lolanya. Apalagi dia tuh anak tunggal kan, satu-satunya. Terus kalau misalnya baru nonton episode 1-2 kan orang mungkin mikirnya ini kayak tentang perselingkuhan gitu. Dan tadi kayak juga dibilang ini tuh sebenarnya bukan tentang perselingkuhan gitu. Berarti sebenarnya di Gelas Kaca ini menceritakan yang ditonjolkan selain perselingkuhan tuh apa sih Kak? Perselingkuhan tuh sebenarnya nggak selingkuh gitu. Emang saya nggak mau terlalu spoiler ya, cuman mungkin yang bisa garis besarnya bisa saya sampaikan itu bagaimana seorang perempuan bertahan untuk mencari keadilan. Caranya seperti apa? Perjuangannya dia seperti apa? Perjuangannya dia diceritakan di sini, tapi juga merefleksikan bahwa kehidupan realitanya kehidupan tuh ya kayak gini gitu. Jadi you can choose your fighter di sini. Yang mau jadi siapa? Kita bisa, mau jadi Ernie yang diperanin nama Imelda Terry bisa, Karlin bisa, jadi Wira juga bisa gitu. Jadi temanya tuh lebih drama tentang ini siapa sih sebenarnya yang memfitnah, siapa yang difitnah, siapa kenapa memfitnah, kenapa ini itu loh banyak banget isu yang selain daripada selingkuh. Ya karena kalau baru nonton awal kan mikirnya langsung ke situ kan. Iya. Terus Kompleksitas terhadap hubungan antar manusianya sih yang juga menarik banget dari Gelas Kaca. iya sih, aku juga pas itu tuh udah kayak greget gitu ya. Kayak nontonnya tuh
aduh pengen lanjut lagi nih Iya. gitu karena penasaran banget gitu. Gelas kaca ini sebenarnya bisa mempengaruhi nggak sih Kak pandangan penonton tuh tentang hubungan sama kesetiaan? Apa ya? Balik lagi kan ini bukan soal perselingkuhan. Bukan perselingkuhan. Gitu. Tapi ternyata kita tidak bisa memenangkan sesuatu itu secara keseluruhan gitu. Apa ya kayak kita tidak bisa memenangkan sesuatu secara keseluruhan. Apa yang kita pengen bisa kita dapetin. Ternyata jangan jadi manusia tuh nggak boleh terlalu jumawa gitu. Dengan Laras dan Raka 12 tahun nggak ada masalah. Hanya karena tiba-tiba Raka masuk politik, tiba-tiba Laras ke fitnah, itu kan variable X dari luar banyak tuh masalah-masalahnya gitu. Jadi ya harus ada yang dikorbankan sebenarnya di dalam di dalam kehidupan itu nggak bisa kita dapat semua, harus ada yang dikorbankan. Ya kurang lebih seperti itu. Bukan hanya terhadap hubungan pacaran atau suami istri ya gitu, tapi hubungan terhadap diri sendiri juga bisa menjadi refleksi. Iya sih, dari benar-benar. itu. Dari Kak Jeff mau nambahin? Mau lu juga. Kurang ngerti kalau cinta-cintaan. Oh gitu. Terus yang terakhir ya, sebutin satu alasan kenapa para penonton harus nonton series Gelas Kaca. Tuh Jeff, Nah, tuh. Karena menurut gua Gelas Kaca ceritanya juga cukup dekat dengan masyarakat. Maksudnya pasti banyak kejadian di luar sana lah yang kurang lebih mirip ceritanya dengan Gelas Kaca ini. Terus juga Gelas Kaca menurut gua bukan cuma deket ceritanya dengan masyarakat, tapi juga dikemas sangat baik menurut aku sama tim director, tim kru, tim pemain juga. Menurut gua pribadi mereka sangat maksimal, pakai hati banget kerjanya. Jadi ya gua pun berharap semoga hasilnya nggak mengecewakan penonton siapapun yang nonton gitu. Dan yang terakhir ada Wira soalnya. Soalnya ini udah 2 tahun Kak Jeff syuting lagi, terus Kak Aura Kasih juga akhirnya ini udah lama nggak main film lagi gitu. Jadi makanya itu harus ditonton ya. Oke, makasih buat Kak Rehanum, buat Kak Jasmine, buat Kak Aura Kasih udah main-main di Drilio dan udah ngobrol-ngobrol. Aku jadi makin penasaran karena baru 1-2 doang. Jadi nanti pulang langsung beli Express nonton 3 sama 4 ya. Thank you. Oke, sahabat Drilio, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk saksikan Gelas Kaca. Gelas Kaca. Video original series Gelas Kaca. Setiap hari Kamis hanya di Video. Bye-bye.